Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Ragi Saputra dengan NIM 504220038. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk memenuhi tugas UTS dan UAS mata kuliah praktikum komputer. Mari menyaksikan. Baiklah, kita langsung saja membuka Word. Di sini ada beberapa perintah. Di sini kita diberikan perintah yang pertama menuliskan atau mengetikkan paragraf dengan beberapa format di sini. Kita langsung aja ke halaman baru, Ctrl N. Sini Baiklah, kawan-kawan, kita langsung saja membuka halaman Microsoft Word, halaman baru. Di sini saya sudah mengcopy kata yang kita formatkan. Oke, nah di sini sudah saya kopikan kata paragraf yang diminta. Kita akan memformat kata-kata ini menjadi sesuai dengan yang diminta. Yang pertama, untuk kata karibku. Oke, karibku ini kita akan garis miring. Oke, kemudian kampus. Reservasi kebaikan dan keunggulan. Ini kita tebalkan atau bold dan garis miring atau italic. Oke, kemudian untuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ini kita garis bawah. Di underline. Nah, untuk akhir perguruan tinggi ini ada kata satu di atas dengan cara X di atas ini kita ketikkan satu. Nah, sama juga yang seperti yang kata dosen ini, atasnya kita kasih X, kita kasih satu. Dan untuk mahasiswa kita ketikkan X di atas dan 2. Kemudian untuk kata berskala lokal, nasional, dan internasional ini kita berikan garis di tengah atau coret tengah di bagian font ini, di bagian stiker. Nah, di sini. Otomatis di sini akan bergaris tengah. Nah, kemudian untuk memberikan underline atau mematikan ejaan, ketika kita mengetikkan di sini kata teh. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi kata de. Dan juga mungkin kita akan mengetikkan komputer. Komputer. Nah, di sini pasti kata huruf K-nya menjadi huruf C karena di sini otomatis ejaan Microsoft Word-nya aktif. Otomatis dia akan mengeja atau merubah ke kata yang tidak kita inginkan. Nah, cara menonaktifkannya kita buka menu file dan option. Nah, di sini kita klik proofing dan auto correct option. Nah, bagian centang replace text as you type. Nah, di sini kita hilangkan teksnya, terus kita klik OK. Oke. Nah, ketika kita mengetikkan kata teh, nah dia akan tetap berubah menjadi teh sesuai yang kita inginkan. Dan kata komputer, nah dia tidak akan berubah. Kemudian untuk memformat halaman. Nah, halaman yang ingin kita buat, yang kita perintahkan yaitu di bagian insert. Nah, di bagian layout. Nah, size-nya kita ubah jadi A4 dan marginnya kita ubah di custom. Di sini top-nya menjadi 4, left-nya menjadi 4, bawahnya atau bottom kita ubah menjadi 3, dan right-nya kita ubah menjadi 3. Nah, di sini kita oke. Oke, otomatis ukuran kertas akan menjadi 4 dan batas akhir atas, bawah, kiri, kanan akan sesuai dengan yang diformatkan. Itu, kawan-kawan. Oke, untuk pemberian halaman sesuai perintah kita buka di menu insert. Sini ada page number. Oke, kita pilih yang bawah. Untuk opsi yang pertama itu memberi halaman di tengah bawah, kita pilih yang ini, page number 2. Oke, di sini otomatis sudah ada ya kawan-kawan. Nah, untuk mengganti menjadi huruf I, kita akan format page number. Nah, di sini kita bisa pilih nomornya yang 1 atau ABC atau yang huruf. Nah, kita pakai yang Romawi ini. Kita startnya dari yang 1, kita oke. Nah, otomatis berubah di bagian tengah bawah. Oke, untuk halaman yang kedua, kita close dulu. Halaman yang kedua Nah, untuk halaman kedua ini kita diminta untuk halaman kedua ini di tengah bawah. Nah, untuk yang bawah ini kita akan di menu insert kita akan bedakan di bagian layout break kita akan next page. Nah, di next page ini kita akan beri, nah di sini kan pasti mulai awal kan.
Nah, di sini kita akan ubah menjadi di format page number. Nah, di sini kita ubah lagi menjadi angka. Kita klik OK. Nah, otomatis di sini halaman keduanya akan berubah menjadi angka 1 di bawah. Kemudian kita akan ubah lagi di halaman ketiga. Di halaman ketiga kita diperintahkan untuk merubahnya menjadi di kanan atas. Kita akan page number juga di bagian layout, kita break. Nah, next page aja. Nah, di sini kita ubah di insert, page numbernya kita ubah di top kanan. Oke, kita ubah saja di sini untuk format teksnya. Format page kita rubah menjadi startnya 2. Oke. Nah, otomatis halaman ketiga ini berubah menjadi angka 2. Tuh. Itu ya. Nah, untuk perintah selanjutnya, membuat daftar isi. Nah, untuk pembuatan daftar isi ini kita akan membuat di halaman ini, halaman pertama. Nah, di sini kita tuliskan dulu daftar isi. Ke kanan, kita bold. Nah, untuk pembuatan daftar isi kita bisa buat secara otomatis dengan menggunakan di bagian reference. Nah, di sini ada table of contents. Kita bisa pilih automatic table-nya dari table 1, table of content, atau juga manual table. Untuk pembuatan daftar isi kita bisa menggunakan misal kita buat subjudulnya di sini heading 1 ya. Nah, heading 1 di sini kita buat misal bab 1 tentang uang. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada heading 2 kita ubah menjadi misal uang tuh uang kas. Nah, di bawahnya lagi kita buat heading 2 uang kredit. Nah, untuk bab selanjutnya kita bisa heading 1 lagi untuk bab 2 mengenai piutang. Nah, untuk subbabnya heading 2-nya kita rubah menjadi misal piutang jangka panjang. Nah, untuk heading 2-nya lagi kita isi piutang jangka pendek. Oke. Setelah kita memformat ini, kita bisa langsung buat otomatis menggunakan di reference table of contents. Kita masukkan saja. Tuh, otomatis table of contents mendeteksi adanya subbab-subbab ini yang sudah kita format. Nah, ini tadi kita bisa mengaplikasikan dalam sebuah karya tulis ilmiah atau bisa itu bentuk makalah atau proposal atau lain-lain. Nah, pengaplikasinya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu membuat tabel dan menyisipkan tombol centang di dalam tabel. Ini sebenarnya mudah banget ya kawan-kawan. Kita bisa menggunakan di halaman berikutnya. Nah, kita bisa membuat tabel dengan menggunakan menu insert. Kemudian di sini ada table. Table kita bisa tentukan berapa jumlah tabel. Di sini mungkin saya menggunakan 2:3. Nah, ini klik aja, otomatis di sini ada tabel. Nah, untuk memberikan centang, misalnya di sini adalah nama. Nah, di sini kita klikkan kehadiran. Nah, di sini misal ada nama Agil dan juga mungkin ada nama Putri. Nah, di sini kita untuk memberikan simbol centang kita bisa menggunakan di bagian home. Nah, di home ini ada simbol. Kita akan more simbol. Kita akan pilih yang ini di bagian Wingdings 2. Nah, di sini kita pakai klik insert. Nah, kemudian kita close. Nah, di sini ada hadir. Caranya sama di simbol, more simbol, kita klik ini, insert, dan close. Nah, seperti itu. Untuk perintah selanjutnya yaitu mengatur numbering. Nah, untuk mengatur numbering ini sangat mudah dilakukan karena kita bisa menggunakan numbering ini.
Oke. Di bagian menu home, nah di bagian paragraf ini ada beberapa menu numbering yang bisa kita gunakan. Ada bab 1, 2, 3 dan lain-lain, kita bisa atur. So kita pakai yang numbering alpha di sini. Nah, bisa kita ketikkan mungkin absensi kehadiran. Nah, ini akan otomatis secara langsung menjadi 2 di bawahnya. Jadi absensi alpha dan seterusnya itu akan otomatis. Adapun untuk pengaturan numbering ini kita bisa menggunakan setting number value, bisa kita atur, juga bisa menggunakan simbol di sini untuk kita gunakan. Sangat mudah ya kawan-kawan. Untuk perintah selanjutnya, yaitu untuk menetapkan logo UIN pada sebuah halaman cover. Oke. Untuk membuat logo UIN di sebuah cover, kita akan membuat halaman ini menjadi halaman cover. Menjadi halaman cover, caranya kita akan buka dulu headernya, kita akan centang di front page back. Di sisi kita akan ada halamannya, menjadi halaman cover. Kemudian kita akan memberikan logo, kemudian insert, pictures, kemudian kita list device. Nah, ini sudah logo login. Kita masukkan di sini logonya, kita masukkan ke dalam halaman cover. Oke, dalam cover ini itu ya kawan-kawan, menetapkan logo menjadi logo di bagian cover. Di sini akan tulis dulu kalanya, saya mengatakan kemudian buat semua. Jadi kita bisa mengubah kata-kata di sini agar menjadi indah. Di sini kita bisa ubah smart, bisa melalui H1, itu juga bisa desain. Dan smart, jadi kita bisa menggunakan warnanya. Ini smart di bagian insert, kita bisa menggunakan smart. Kita bisa menggunakan tabel untuk bisa membuat struktur organisasi atau sebuah tabel tentang akomodasi sebuah terutama luas. Kita gunakan smart. Dan kita lagi di bagian insert. Nah, di sini ada smart. Auto hyperlink sendiri untuk berikutnya tadi kita membuat link. Caranya hanya ubah kita klik untuk membuat sebuah alamat. Saya akan menggunakan email saya satu kita akan ubah kata ini menjadi sebuah hyperlink dengan cara kita berguru, kemudian akan membuat dengan cara kita berlink ini hyperlink. Di sini ada kita Nah, di sini kita langsung kopikan saja. Nah, otomatis kata yang kita buat atau akan kita ubah itu menjadi sebuah hyperlink. Nah, di sini akan langsung menuju ke email yang katakan email saya. Jadi itu kita buka hyperlink. Nah, itu tadi beberapa tutorial yang bisa saya jelaskan tentang pembuatan tabel, pembuatan Instagram, pembuatan logo, pembuatan kata, smart dan juga hyperlink. Selanjutnya kita akan bahas juga tugas UAS, yaitu tentang Microsoft Excel. Yang beberapa kita akan lanjut ke materi. Baiklah kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas untuk atau mengerjakan tutorial
untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Oke, kita kali ini akan mengelola atau mengerjakan pengelolaan angka dan penggunaan fungsi pada dokumen Microsoft Excel. Berikut ada beberapa poin yang akan dijelaskan atau perintah yang akan diselesaikan. Untuk UAS ini ada beberapa poin dan sudah disajikan beberapa tabel. Kita akan mencari tabel dan mengerjakan tabel berikut dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita akan membuka dokumen Microsoft Excel. Baik, saat ini kita sudah membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel sesuai dengan format yang ada di soal yang ada di Microsoft Excel, Microsoft Word sebelumnya. Di sini saya sudah membuat tabel beserta isinya. Oke, untuk langkah pertama kita akan memberikan atau akan menjumlahkan data-data yang ada di dalam tabel menggunakan rumus tambah atau rumus tambah otomatis atau autosum. Ada dua cara yang bisa kita pakai untuk menjumlahkan suatu data tabel. Cara yang pertama kita akan letakkan kursor pada tabel yang akan berisikan jumlah dari data. Di sini ada total. Nah, kita akan isi di bagian sini. Selanjutnya untuk cara kita akan ketikkan sum. Kita klik dua kali, dia akan muncul buka kurung, kemudian kita akan seret selnya dari C7 sampai G7, kemudian kita akan tutup kurung dan enter. Oke, ini adalah total untuk tabel yang pertama atau baris pertama. Untuk menjumlahkan untuk baris sampai ke bawahnya, kita cukup tarik aja rumus yang ada di sel yang pertama ini sampai kita tarik sampai bawah. Dia akan otomatis mengisi dengan sendirinya. Oke, nah seperti ini kawan-kawan, dia akan otomatis mengisi sendiri. Kemudian untuk total yang di bawah ini kita akan menggunakan cara yang kedua, menggunakan autosum. Caranya kita blok aja tabel yang pertama ini sampai ke kolom yang akan kita isikan totalnya. Kemudian kita pergi ke menu editing. Nah, di sini ada autosum. Kita langsung klik aja autosum dan dia akan muncul secara otomatis total dari sel atau sel rank yang akan kita jumlahkan. Hal itu sama dengan rumus yang ada di samping-sampingnya. Tabel-tabel yang sel-sel yang kosong ini kita isi dengan format yang sama. Caranya kita tinggal arahkan kursor ke ujung bawah kanan sel, kemudian sampai dia berwarna hitam, kita akan tarik ke sel-sel sampingnya sampai ujung sini. Dan dia akan otomatis berisi dengan total dari rank yang akan kita jumlahkan. Kemudian kita akan menotalkan total jumlah ini semuanya. Total ranknya kita akan menggunakan rumus juga. Bisa kita menggunakan rumus pertama ataupun kedua. Oke, kita pakai rumus yang kedua saja biar cepat. Kita auto sum. Oke. Nah, jadi total ini semua itu sebesar atau sebanyak 178. Oke, di sini ada tabel hitungnya. Kita akan menentukan apakah dia valid atau tidak valid. Kita akan menggunakan rumus if. Oke, di sini ada tabel hitung atau T hitung. Dan yang di bawah ini adalah T tabelnya. Oke. Jadi kita akan mencari apakah T hitung yang diperoleh dari tabel-tabel ini apakah dia valid atau tidak valid. Oke, pertama kita akan menggunakan rumus if dengan cara sama dengan kita ketikkan if. Nah, kita pakai rumus yang pertama itu if. Kita klik dua kali. Oke. Di logical test kita akan isi sel mana yang akan kita uji. Di sini selnya ada di T hitung yang pertama, yaitu di C18. Oke. Nah, C18 ini kita hitung dengan T tabel. Ketika T hitung lebih besar dari T tabel, maka dia valid. Dan apabila T hitung lebih kecil dari T tabel, maka dia tidak valid. Dengan cara
logical testnya kita klik, kemudian kita kasih besar dari dari T tabelnya atau T tabelnya ini, T tabelnya C19. Kemudian kita titik koma apabila dia lebih besar, kita kasih tanda petik. Apabila lebih besar dari T tabel, maka dia valid. Kita tanda petik lagi, kemudian titik koma, kita buka tanda petik lagi, dan if false. Jadi kita ketikkan lagi, ketika dia kurang dari T tabelnya, maka dia tidak valid. Kita tutup tanda petik lagi, dan kita enter. Oke, kita berhasil. Jadi ketika T hitungnya lebih kecil 0,426 dari T tabel 0,549, maka dia tidak valid. Ketika T hitungnya di atas 0,549, dia akan valid. Kita akan mengkopikan rumus ini ke sebelahnya dengan cara yang sama, yaitu kita ketikkan atau kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah selnya, kemudian kita tarik ke samping sampai dia rumusnya tersalin. Oke, kemudian ini ada beberapa kesalahan karena di sini rumusnya berbeda, karena 0,266 di sini kan di bawah T tabelnya. Nah, sedangkan T tabelnya ini kosong. Jadi kita ada dua cara yang bisa kita gunakan. Pertama, bisa kita dengan menarik jumlah T tabelnya ke samping seperti ini. Oke. Ini otomatis dia akan valid dan tidak valid. Nah, di sini dia valid dan tidak valid. Bisa juga kita ubah dengan cara kita ubah rumusnya yang di sini. Nah, di formula bar ini kita bisa ubah C19 ini menjadi angka saja. Kita tuliskan 0,549. Nah, kita enter. Nah, otomatis dia akan rumusnya sesuai angkanya. Jadi kita bisa salin ke samping, maka untuk tabel yang terakhir dia tidak valid atau dia sesuai dengan perintahnya atau sesuai dengan datanya yang kita masukkan. Nah, ini dia cara kita bagaimana caranya menggunakan rumus if dalam Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan perintah berikutnya. Kita akan membuat tampilan atau mengatur tampilan atau page break. Nah, untuk page break itu atau tampilan kita bisa menggunakan di menu pack layout. Nah, di pack layout ini kita bisa menu di submenu atau kolom break. Nah, kolom page setup. Nah, di sini ada break. Nah, kita bisa pilih kita insert pack break atau remove pack break. Karena kita akan membuat tampilan atau menggunakan tampilan pack break review. Untuk mengatur tampilan kita bisa pilih insert pack break. Nah, ketika tampilan pack breaknya sudah kita atur, maka ada garis-garis. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada garis-garis revenue pack break. Nah, jadi kita bisa mengatur tabel kita sesuai dengan yang ada di tampilan break views. Nah, di sini kita bisa mengatur. Baiklah, untuk berikutnya kita akan mengerjakan atau kita akan membuat chart atau chart smart atau grafik. Nah, setelah kita mengerjakan angka pada tabel yang sebelumnya, kita akan membuat tabel lagi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel data yang akan digunakan sebagai data atau panduan atau penggunaan datanya sebagai isian dari diagram atau chartnya atau diagramnya. Pertama kita akan blok dulu. Di sini ada tahun, pendapatan dan utang. Sini ada pendapatan dan utang. Kita akan blok dulu. Kita akan buka menu insert. Oke, di bagian chart di sini kita bisa pilih mana bentuk dan varian yang akan kita pilih. Di sini kita akan menggunakan misal 2 dimensi kolom. Mungkin pakai yang ini. Oke, di sini sudah terdaftar. Dari warna biru ini adalah pendapatan dan warna orange ini adalah utang. Nah, di sini sudah sesuai nih dari tanggal jumlah pendapatan per tahunnya. Tapi kita ini belum masuk tahunnya, tidak tertera. Ini masih 1, 2, 3 dan 4. Caranya kita akan filter
diagram ini. Oke, kemudian kita akan select data. Nah, di bagian select data kita akan edit di bagian kategorinya. Nah, di kategori ini kita akan blok aja atau kita blok tahunnya dari tahun 2021 sampai 2024. Kemudian kita klikkan OK dan OK. Nah, otomatis chart title-nya kita ini sudah masuk ke dalam diagram yang kita buat. Ini adalah diagram yang kita buat. Sudah jadi. Nah, inilah cara penggunaan diagram chart atau diagram ataupun grafik pada Microsoft Excel. Nah, itu tadi beberapa rumus dan pengerjaan atau pengelolaan data pada aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi pengelolaan angka. Sangat mudah ya kan kawan, kita belajar. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak bisa dimengerti atau itu sampai